Bokong balam di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Ngota, ngobrol sesuai realita. Budaya, ini center budaya. Lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel, cocok tuh semuanya. Iya, kan? iya. Oke. Nah, baru-baru ini Gaby melihat bahwa Bang Ahok beserta komunitas Abang itu namanya apa komunitasnya Bang? Perkumpulan Rumah Menapu. Perkumpulan Rumah Menapo. Nah, katanya itu kemarin video dari Perkumpulan Rumah Menapo itu goal di Kemendikbud ya Bang. Itu bagaimana ceritanya dan bagaimana itu Ya. kelanjutannya nanti? Jadi di komunitas Perkumpulan Rumah Menapu ini punya agenda event tahunan namanya Berselantang Halaman Berarti itu continue ya kalau event tahunan? continue. Jadi Berselantang Halaman ini kita mengambil dari bahasa lokal. Berselang ini arti gotong royong. Selantang halaman ini halaman. Kalau di Jawa itu ada alun-alun. Kalau kita kan ada halaman. Kalau kita di Jambi. Tengah halaman. Nah, ini kita Berselantang Halaman ini kita mulai dari 2019. Waktu itu kita berkolaborasi dengan ada namanya program kementerian dulu seniman mengajar. Nah, akhirnya event ini kita buat. Nah, di 2020 kita itu ditawarin loh. Oh, ditawarin Iya, ya, bukan oleh- menawarkan. bukan berarti. menawarkan, ditawari oleh kementerian, ayo dong Mas Ahok garap sama rekan-rekan yang ini program dari mereka ya. dari mereka apa yang bisa digarap. Yang jelas ini bisa berkesinambungan, continuity dan berkesinambungan dan bisa kata ininya mensejahterakan pelaku-pelaku Masyarakat seni seni. ya dan masyarakat pada umumnya. Nah, jadi kita pengajuan di tahun 2020 pas waktu ini di tengah pandemi ya, corona, dan akhirnya event ini kita ganti dengan pembuatan film video Karena dokumenter nggak ini. bisa hadir ataupun bertatap muka, Bertatap jadi muka. diganti dengan video itu tadi. Kita jadi dalam konsep Berselantang Halaman yang 2020 ini kita menggarap 4 desa dulu. 4 desa yang dalam kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Desa Jambi itu ini. apa aja Bang? Muara Jambi, terus ada Desa Baru, Jambi Tulo, dan Desa Danau Lamo. Berarti per desa itu ada budayanya masing-masing. Ada gitu ya, ada ininya, ada budayanya masing-masing. Nah, seperti kalau di Muara Jambi kita mengangkat tari topeng labu, terus di Danau Lamo kita mengangkat tentang begambang madu, terus di Jambi Tulo juga begambang gulo aren, gulo nau ya. Terus di Desa Baru kita mengangkat luka gilo dan dengan souvenirnya, souvenir lukanya. Dan program ini jalan di bulan-bulan Oktober Berarti tahun 2000, hampir tahun 2020. Nah, ini kita 2021 ini kita diminta lagi untuk menggarap lagi. Nah, ada 4 desa lagi yang mau kita garap. Tapi desanya berbeda dari Berbeda-beda, sebelumnya ya. iya. Berarti semua desa ada kesempatan dong. Ada kesempatan Tapi melalui sebenarnya. Abang sebagai inisiator budaya tadi. Iya, sebenarnya ya ini sama-sama lah. Tapi saya bekerja cuma sama ya? iya sama-sama bekerja. Ini sama-sama bekerja. Nah, kalau saya sih cuma sebagai apa namanya? menjembatani. Penggerak juga Bang. Iya. Oke. Terus yang Gaby lihat juga katanya video dari salah satu Berselantang Halaman itu ada video topeng labu yang goal di Kemendikbud. Nah, itu Abang lihat potensi video topeng labu atau mungkin budaya topeng labu itu sendiri bisa goal ke nasional, bagaimana sih? Ini cocok loh untuk nasional, harus patut juga mereka kenal gitu. Iya. Karena kita lihat di perkembangan topeng di Jawa ya. Seperti ada di Jambi, di Bali ada barong, kecak, apa namanya bukan? Ya barong, terus di Jawa Timuran ada ya banyak topeng labu, terus ada lagi yang sekarang memang top banget itu yang ingin ditowo. Nah, makanya kemarin Pekan Kebudayaan Nasional itu temanya topeng. Jadi tema besar itu Mahadaya Topeng Nusantara. Nah, jadi
ini yang kita lihat bahwa topeng Muara Jambi ini juga bisa mensejajarkan diri Di dengan tingkat nasional di ya. tingkat nasional. Di situ Abang bisa melihat Peluangnya gitu. Dan para pelaku ini juga selain topeng Muara Jambinya terangkat, dan pelakunya sendiri juga bisa terangkat. Pelaku Nah, budayanya. pelaku seni topeng ininya sendiri gitu. Oke, nah Abang di Kemendikbud itu yang Abang ngajuin kan ada 4 desa, salah satunya kan ada kesenian topeng labu. Nah untuk ketiga video lainnya itu memang Abang buat videonya atau bagaimana? Terus keempat-empatnya diajukan atau hanya satu dulu? Jadi empat-empatnya Empat-empatnya kita ajukan, dan empat-empatnya itu sudah ditayang di YouTube-nya Kemendikbud, budaya saya gitu loh. Nah tapi memang topeng labu Muara Jambi ini kita coba lanjutkan untuk supaya menjadi warisan budaya tak benda, WBTB itu tadi. Nah supaya banyaklah umumnya di Provinsi Jambi, khusus Kabupaten Muara Jambi ini banyak kesenian yang berupa tak benda ini menjadi warisan budaya tak benda, supaya diakui nasional, dan ke depan ini diakui oleh internasional. Nah itu. Nah Bang Ahok sendiri melihat budaya kita ya, itu apa respon dari para pengamat budaya nasional gitu dengan budaya yang kita punya? Karena kan mungkin mereka belum pernah lihat ya, sekali mereka lihat apa yang kita tampilkan, mungkin mereka ada sebuah hal yang kayak ternyata Jambi begini loh. Respect lah ya. Ya ternyata seperti di kementerian sendiri, di kementerian itu ada namanya kurator ya. Kurator ini yang memang melihat dan menyeleksi. Dia yang menyeleksi gitu. Iya. Untuk tampilan yang namanya kesenian tradisi ini yang akhirnya berkembang jadi kontemporer. Dan ya mereka sendiri sangat respect, dan mereka juga menginstruksikan kepada teman-teman, kepada komunitas, lebih digali lagi dan terus digali. Dan semua ya umumnya kebudayaannya ada, khususnya dalam kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Oke Bang, dari keempat video itu agar bisa lulus ke nasional tentu harus memenuhi kualifikasi ya. Kualifikasinya yang bagaimana Bang? Di pusat sendiri, di kementerian dia sudah melihat ini track record komunitas, eksistensinya seperti apa, baru dia bisa mensondingkan program yang ada di Kemendikbud itu tadi. Oke. Baik, Bang Ahok tadi sudah bilang bahwa ada track record dari komunitas itu sendiri, makanya Kemendikbud mau yang menawarkan program. Nah kalau untuk Menapu sendiri itu track recordnya sudah apa saja yang Menapu lakukan untuk budaya, khususnya di Muara Jambi ya? Di Muara Jambi. Nah, kawan-kawan sebenarnya dulu lebih intens ke yang namanya pelestarian budaya yang khusus itu terhadap candi. Nah, candi ya. Nah, setiap berjalan, dari bulan, tahun, dan akhirnya kita berpikir bahwa tidak cukup kita cuma melestarikan candi, bendanya sendiri, pasti ada sesuatu yang lain yang menjadi pendukung gitu. Pendukung. Nah, supaya ini candinya ini bisa hidup dengan adanya atraksi atau kesenian budaya yang ada di sekitar kawasan Muara Jambi. Nah, contoh kita sudah beberapa merevitalisasi seperti kesenian ya yang tradisi yang kita jadikan kontemporer, terus kuliner yang kita juga angkat supaya ini bisa menjadi lebih dikenal oleh orang khalayak banyak. Nah, contoh salah satu zikir barda. Nah, zikir barda bagaimana kita bantu supaya ini karena banyak datuk-datuk ya. Nah, datuk-datuk ini supaya tetap bertahan, berkembang, dan akhirnya kita bikinkan video dan segala macam, kita selalu tampilkan di setiap kegiatan, dan akhirnya zikir barda ini
sudah menjadi warisan budaya tak benda. Benda. Sudah punya sanggar. Sampai Nah, sudah punya sanggar. Enggak. Dan kemarin dia sudah dapat bantuan dari kementerian. Oh, melalui itu tadi ya. Iya, dari ada bantu PKBM namanya. Mm-mm. Itu nilainya sampai 1 juta. Sangat membantu loh itu Bang. Sangat membantu. Nah, mereka Dengan bisa seni tadi. sekarang mereka programnya datuk-datuk kita tuh regenerasi sekarang. Mm-mm. Nah, mencari yang muda-muda supaya bisa bersikap bakdah ini. Mm-mm. Nah, berbicara mengenai regenerasi nih Bang, dari teman-teman Menapu sendiri, berarti nggak cukup Bang Aho aja ya, Ya. sama teman-teman yang lain, pasti ada regenerasi yang lain. Sulit nggak sih nyari regenerasi yang harus cinta, bukan harus ya, mereka bukan terpaksa untuk mencintai, Ya. tapi mereka dari hati sendiri Kalau untuk kita bicara, menyukai budaya. Iya, cara meregenerasi ini memang susah. Susah. Ya kalau kita bicara yang namanya seni dan budaya itu bahasanya bahasa hati ya. Dalam. Hati, ya bahasa hati. Karena kalau nggak dengan hati, ya nggak mungkin mereka bisa cinta ini. Nah, jadi cara meregenerasinya dengan anak-anak muda sekarang. Nah, contoh teman kita Bang Borju mempunyai sekolah alam, terus ada lagi teman-teman bikin sekolah sungai. Nah, ini karena kalau meregenerasi usia dari SMA ke kuliah itu betul sangat susah. Tapi bagaimana kita mendoktrin anak-anak yang lagi sekolah dasar? Oke, jadi dari kecil mereka sudah, Sudah kita ini, kalau bahasa kita tuh kita jerumuskan. tapi menjerumuskan ke yang benar Benar ya. ya, menjerumuskan yang positif. Nah, ini selalu kita lakukan pada anak-anak, dan akhirnya sampai sekarang regenerasi yang kita buat, yang kita ciptakan, itu akhirnya bergabung di perkumpulan rumah Menapu ini. Perkumpulan Menapu Iya. tadi. Oke, nah Bang, di perkumpulan rumah Menapu ini banyak sekali yang sudah dilakukan sama teman-teman yang ada di dalam komunitas ya. Iya. Nah, terus sampai ke kancah nasional pun, itu Iya. berimbas ke apa nih Bang ke depannya? Apa saja yang ditawarkan sama Kemendikbud setelah itu? Iya, imbasnya ke kawan-kawan di komunitas, ya urusan perut. Ya kita bicara budaya, nggak usah ini. Ya urusannya perut. Heeh. Nah, nggak mungkin kawan-kawan penggiat pelestari kalau perutnya juga lapar ya nggak juga jalan. Gitu. Dan konsentrasi. iya. Nah, jadi intinya apa yang kita lakukan ya teman-teman di komunitas, intinya adalah bagaimana pemajuan kebudayaan ini akhirnya memperkuat ekonomi kreatif di kawan-kawannya sendiri. Nah, jadi kementerian cuma sebagai pemantik. Mm-mm. Nah, Teman-teman yang menjadi apinya. apinya. Jadi istilahnya kalau kementerian, oh ini aku kasih mancing nih. Silakan mancing di mana? Gitu.